Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Edi Sylvia, NPM 2213025075 sebagai moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan sistem monitoring udara dengan rekan-rekan saya. Saya Zakia Nurhaliza dengan NPM 2213025001. Saya Wenda Sutasari, NPM 2213025029. Saya Weni Erlinda Loho, NPM 2213025045. Oke, untuk penjelasan pertama, saya akan serahkan langsung kepada penjelas pertama, yaitu Wayan Desmitasari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System. Jadi, sistem pemantauan kualitas udara ini adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mengukur kualitas udara di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memahami dan memantau tingkat berbagai polutan udara seperti partikel, gas, dan bahan kimia beracun lainnya yang ada di udara. Informasi yang diperoleh dari sistem ini digunakan untuk mengetahui tingkat pencernaan udara, mengambil tindakan yang tepat, dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan terkait. Menurut laporan kualitas udara global IQAir, kualitas udara Indonesia tergolong buruk, jauh dari standar ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Faktanya, Indonesia berada di peringkat 26 dari 131 negara dengan kualitas udara paling tercemar. Jadi, dari sistem ini sendiri ada beberapa komponen utama dari sistem. Yang pertama ada modul 12C. Modul 12C atau sirkuit terintegrasi adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi secara efektif antara microcontroller seperti ESP32 dan lainnya dalam komponen sistem. Protokol 12C memungkinkan transfer data antar komponen dengan cepat dan mudah. Yang kedua ada LCD 20x4 atau Liquid Crystal Display. Ini adalah layar yang mampu menampilkan 20 karakter setiap barisnya dengan total 4 baris. Digunakan untuk menampilkan data hasil pemantauan kualitas udara dengan nyaman dan mudah dibaca. Yang ketiga ada DHT11. Sensor ini digunakan untuk mengukur suhu udara dan kelembapan relatif. Data dari sensor ini memberikan informasi penting mengenai kondisi udara sekitar. Yang keempat ada sensor MQ7, yaitu sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi CO, di mana CO sendiri adalah gas berbahaya yang dihasilkan pembakaran bahan bakar fosil dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Lalu selanjutnya ada sensor MQ135, merupakan sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi gas-gas tertentu yang berbahaya seperti amonia, benzena, dan lain-lain. Sensor ini membantu memantau kualitas udara dan mendeteksi gas yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya ada ESP32, yaitu adalah microcontroller yang kuat dan fleksibel yang bertindak sebagai otak dari sistem ini, menghubungkan dan mengendalikan semua komponen sistem dan memproses data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis dan ditampilkan. Yang selanjutnya ada Sharp Dust Sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi partikel udara halus atau debu di lingkungan. Informasi ini penting karena partikel halus dapat berdampak buruk pada kesehatan pernapasan manusia. Selanjutnya ada sensor units. Sensor tambahan ini mencakup parameter kualitas udara yang berbeda, seperti gas atau partikel tambahan lainnya, bergantung pada kebutuhan dan fokus pemantauan. Selanjutnya ada MCU Note ESP32. Note MCU ESP32 adalah microcontroller yang berfungsi sebagai node atau titik pusat dalam sistem ini, berperan menghubungkan dan mengkoordinasikan seluruh komponen untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis dari kualitas udara ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuni Cynthia. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem monitoring udara. Nah, sistem pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System dibuat dengan menggabungkan pembelajaran mesin dan kecerdasan AI
Perangkat ini dapat menganalisis pola data kualitas udara dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi atau memperkirakan tingkat polusi dan bahkan memberikan rekomendasi kesehatan yang dipersonalisasi berdasarkan paparan individu. Untuk cara kerja sistem pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System, itu pertama, hidupkan alat menggunakan kabel data yang sudah tersambung ke stop kontak atau power bank. Kedua, untuk menjalankan, sambungkan alat tersebut ke Wi-Fi. Dan yang ketiga, setelah tersambung ke Wi-Fi, alat akan mengoneksikan database ke MySQL. Jadi di dalam alat tersebut ada LCD 20x4. Ini layar yang mampu menampilkan 20 karakter setiap barisnya dengan total 4 baris. Nah, yang keempat, setelah terbaca oleh MySQL, maka data tersebut akan dikirimkan oleh MySQL dari alat menuju ke website, maka akan memunculkan hasil pemantauan udara di sekitar pada website. Jadi alat ini pertama ada di HT11, digunakan untuk mengukur suhu udara dan kelembapan relatif. Nah, terus ada MQ7, merupakan sensor gas yang digunakan untuk mengidentifikasi karbon monoksida atau CO. Yang ketiga ada MQ135, ini sensor gas juga untuk mendeteksi gas-gas tertentu yang berbahaya. Terus ada juga hard gas sensor, digunakan untuk mendeteksi partikel udara halus atau debu. Nah, semua ini berjalan karena adanya MCU Node ESP32 yang merupakan microcontroller yang berfungsi sebagai node atau titik pusat dalam sistem, berperan menghubungkan dan mengkoordinasikan seluruh komponen untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kualitas udara. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Weni Erlinda Haloho. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari alat monitoring udara. Yang pertama itu pada keunggulan, dengan membuat sistem internet pada alat pemantauan kualitas udara, data dapat ditampilkan di website secara real time. Selain itu juga, hasil dari pemantauan kualitas udara bisa dilihat oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang kedua, produk ini sudah menjalani pengujian untuk memastikan kinerjanya sehingga dapat diandalkan dalam berbagai kondisi lingkungan. Dan yang terakhir, tingkat komponen dalam negeri sebesar 25% sudah sesuai dengan regulasi dan dukungan industri dalam negeri. Nah, kelemahan pada alat ini yang pertama, karena alat ini pembuatannya oleh Kak Sasmita dan rekannya Kak Rituan menggunakan web hosting gratis, jadi banyak terjadi error pada sistem dan untuk sekarang website tidak bisa dikunjungi karena hal tersebut dan memerlukan penghostingan ulang supaya bisa diakses kembali. Dan yang kedua, dalam penggunaan alat ini sudah tersimpan wifi dari Kak Rituan. Jadi apabila alat tersebut ingin diaktifkan kembali menggunakan sambungan wifi dari Kak Rituan yang mengakibatkan kurang fleksibelnya cara penggunaan alat tersebut. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Zakia Nurhaliza. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hasil dari percobaan pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh Kak Sasmita dan Kak Rituan yang dilakukan di dua daerah, yang pertama itu di Bakauheni dan yang kedua di area industri. Berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, di mana hasil monitoring udara apabila dalam angka 0 sampai dengan 50, udara tersebut sehat. Kemudian angka 51 sampai 100, udara tersebut sedang. Kemudian angka di atas 150, udara tersebut tidak sehat. Dari hasil pengamatan di dua daerah tersebut, Kak Sasmita dan Kak Rituan mendapat kesimpulan bahwa daerah tersebut memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Dengan detail yang pertama untuk daerah Bakauheni, untuk hasil tertinggi di daerah Bakauheni untuk NO2-nya yaitu 600 mikrogram per meter kubik, untuk PM10-nya 170 mikrogram per meter kubik, CO-nya 20 mikrogram per meter kubik, CO2-nya 790 mikrogram per meter kubik. Untuk hasil terendahnya 412 mikrogram per meter kubik, itu untuk NO2-nya. Untuk PM10-nya 170 mikrogram per meter kubik, untuk CO-nya 12 mikrogram per meter kubik, dan untuk CO2-nya 750 mikrogram per meter kubik. Untuk daerah yang kedua hasilnya hasil tertingginya untuk NO2-nya 547 mikrogram per meter kubik, untuk PM10-nya 160 mikrogram per meter kubik,
Untuk CO-nya 22 mikrogram per meter kubik, untuk CO2-nya 875 mikrogram per meter kubik. Untuk hasil terendah dari daerah ini, NO2-nya 413 mikrogram per meter kubik, PM10-nya 145 mikrogram per meter kubik, CO-nya 14 mikrogram per meter kubik, dan CO2-nya 844 mikrogram per meter kubik. Sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, alat ini dibuat untuk mengetahui kualitas udara pada area sekitar, apakah itu sehat ataupun tidak, agar lebih waspada dan bisa menjaga kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.